Dilansir dari Tempo.co, Jakarta, perjuangan para aktivis menuntut reformasi akhirnya membuahkan hasil. Setelah berbagai gejolak terjadi dalam negeri, Presiden Soeharto memutuskan mundur pada 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, kata Presiden RI kedua itu dengan nada datar. Sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Melansir Antara, spontan para mahasiswa yang telah beberapa hari menduduki gedung MPR atau DPR RI di Senayan, bersorak riang gembira. Sebagian dari mereka bahkan menceburkan diri ke dalam kolam menyambut euforia reformasi atas lengsernya rezim Orde Baru. Tahta Desmiling Jenderal yang bercokol selama 32 tahun runtuh disambut gegap gempita rakyat. Lantas apa yang terjadi sehari setelah lengsernya Soeharto sebagai penanda awal mulainya era reformasi ini? Usai mundur, Soeharto menunjuk wakilnya, B.J. Habibie sebagai pengganti. Sebelum memangku jabatan presiden, Habibie kemudian melakukan sejumlah perombakan di bidang militer. Pada 22 Mei 1998 pukul 6.10, Habibie memutuskan Panglima ABRI Jenderal Wiranto menjabat sebagai Menhankam atau Pangap. ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Bapak Soeharto. Habibie juga melengsarkan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Pangkostrat. Menurut Habibie, Wiranto menganggap Prabowo berupaya melancarkan rencananya sendiri di luar kendali Pangap. Karir Prabowo di kemiliteran seret sejak saat itu dan berakhir dengan pemecatan dirinya. Habibie dalam bukunya, Detik-detik yang menentukan jalan panjang Indonesia menuju demokrasi, 2006, menuliskan Wiranto meminta petunjuk kepada dirinya yang baru diangkat terkait rencana Prabowo. Atas dasar tersebut, Habibie mengambil kesimpulan Prabowo bertindak tanpa sepengetahuan Pangap. Pangap melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta. Jenderal Wiranto mohon petunjuk. Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa Pangkostrat bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangap, tulis Habibie. Prabowo lantas menghadap kepada Habibie untuk melepaskan jabatannya pada 23 Mei 1998. Sebelum menerima keputusan itu, dia sempat mempertanyakan pencopotan jabatannya tersebut. Ia juga menyatakan pencopotan itu merupakan bentuk penghinaan kepada dirinya sebagai menantu Soeharto dan keluarganya. Orang-orang, Soeharto perlahan disingkirkan di era reformasi. 6 agenda awal reformasi salah satunya adalah mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Mereka kemudian diam-diam menyingkir ke luar negeri. Melansir majalah Tempo edisi khusus Soeharto, Senin 4 Februari 2008, setelah lengser sebagai presiden, Soeharto lebih sering mengurung diri di cendana. Dia enggan bertemu meski petinggi militer dan kerabat berusaha bertamu. Soeharto mengumpulkan keluarga cendana di Puri Retno, Anyer, Banten, pada Juli 1998. Usai makan di pinggir pantai, Soeharto meminta anak-anak, menantu, dan cucunya menerima kondisi pahit dan berusaha tabah melaluinya. Menurut Soeharto, ini adalah konsekuensi usai dirinya mundur dari jabatan presiden. Mundur bukan berarti hujatan mereda, justru sebaliknya. Dia meminta anak-anaknya tak menanggapi kondisi itu. Biarlah sejarah yang mencatat, dengan hati bersih saya sudah memimpin dan memajukan negeri ini. Kalau masih ada hujatan, mari diterima dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini mengurangi beban saya di akhirat, kata Soeharto.